Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas terlebih khusus kepada bagaimana kita menyiapkan pertanyaan diagnostik non-kognitif dan pertanyaan diagnostik kognitif seperti yang sudah kita siapkan skenario-nya di LMS kita, dan bagaimana cara kita untuk menginputkannya nanti ke LMS kita. Untuk bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yakninya Bapak Ibu tentu saja adalah pertanyaannya. Nah, ini sudah saya contohkan Bapak Ibu, pertanyaan yang akan kita sampaikan nanti kepada siswa kita. Ini contoh pertanyaannya, Ibu, pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaan diagnostik non-kognitif. Misalnya kita bertanya, apa saja aktivitas kamu selama belajar dari rumah? Nah, ini nanti kita kategorikan pertanyaannya esai. Hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar dari rumah? Esai. Apa saja kendala-kendala yang kamu alami saat belajar dari rumah? Esai. Coba kamu jelaskan kondisi keluarga saat pandemi COVID-19 dan peran orang tua saat belajar dari rumah. Ini esai juga, penjelasan dari anak. Kemudian kita minta kritik atau saran harapan kamu terhadap belajar dari rumah. Ini contoh pertanyaan yang kita siapkan untuk non-kognitif. Pertanyaan yang kita siapkan untuk diagnostik kognitif antara lain, ini saya simpulkan jadi 3 pertanyaan. Apakah Anda sudah membaca materi yang sudah diberikan? Ini pilihannya nanti di jenis pertanyaan kita add questionnya itu radio button, karena bisa jadi sudah kita kelompokkan jawabannya menjadi sudah atau belum. Kemudian misalnya nanti kita mau menguji sampai di mana keterbacaan anak. Ini saya contohkan pada halaman kelima, paragraf pertama, materinya mengenai apa. Nah, otomatis siswa harus membaca halaman kelima, paragraf pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, baru secara umum, coba simpulkan materi yang sudah Anda baca. Nah, ini persiapan kita terlebih dahulu Bapak Ibu untuk pertanyaan diagnostik, orientasi diagnostik dan orientasi materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, setelah ini siap, Ibu-ibu, Bapak Ibu, kita login ke akun LMS kita masing-masing. Alamatnya masih sama di LMS 02 smkn2pk.sia.id. Kita login dengan akun yang sudah diberikan kemarin. Nah, maka sudah ada kelas kita. Ini saya contohkan saja nih, karena kita uji coba, ada kelas uji coba. Kemudian kita ke KD1 atau CP1 sama saja. Nah, di sini Ibu-ibu, cara mengeditnya adalah kita klik kalimat ini, maka muncul garis di bawah seperti ini. Nah, ini kosong, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. You are not eligible to take this questionnaire, karena yang berhak untuk menjawab ini adalah nanti siswa kita. Kita hanya diberikan memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, di mana kita inputkan pertanyaannya? Kita klik roda gigi ini, kemudian kita klik question. Nah, kita klik question. Nah, misalnya bisa jadi ini kita hapus saja semuanya dulu, Ibu. Kita hapus. Oke. Nah, kita hapus. Nah, maka dia kosong. Kita akan membuat pertanyaan. Tadi kita sesuai dengan yang di sini, kita ada 5 esai, berarti kita tinggal pilih cari esai box. Nah, kita add selected questionnya, question name-nya kita kosongkan saja, respon required-nya kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Input box lines-nya sampai 20 boleh, 25 lines juga boleh. Nah, kita tinggal copy pertanyaan ini, Ibu. Control copy. Nah, ini. Kalau sudah masuk pertanyaannya, tinggal kita save. Maka sudah ada pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini tinggal diubah, misalnya kita mau lines-nya ada 25 karena mungkin penjelasannya panjang jadi anak nanti.
kita copy lagi. Oke, sudah, kita tinggal save change, kita add lagi, kita ubah 25 lines. Oke, save lagi, 3 pertanyaan, kita copy lagi. Oke, kita add lagi karena masih soal esai. Oke, kita save, ada lagi pertanyaan terakhir. Oke, kita kopikan di sini, save change. Nah, maka sudah ada 5 pertanyaan Ibu yang sudah nanti bisa dilihat oleh siswa kita. Oke, ini untuk yang orientasi diagnostik KD1 pertemuan 1. Nah, kita kembali ke sini di KD1. Ada tadi kan kita bahas ada orientasi materi pembelajaran. Setelah kita berikan materi, setelah kita adakan pertemuan dengan siswa, maka kita akan mengambil sedikit kesimpulan dulu sebagaimana keterbacaan anak, ketersimaan anak terhadap materi yang kita berikan. Pertanyaannya juga sama, cara menginputnya kita tinggal klik kalimat ini yang kalau kita arahkan kursor kita ke sini maka dia akan ada bergaris dia. Kita klik. Nah, maka sama, kita tidak eligible to take this questionnaire, tapi kita berkewajiban untuk menambahkan pertanyaan. Nah, ini sama caranya, cari yang gambar roda gigi, kemudian klik question. Nah, kalau Bapak Ibu mau hapus dulu pertanyaan yang ada di sini, silahkan saja. Ya, silahkan saja. Nah, kita kembali ke bank soal kita tadi. Nah, ini jenis pertanyaannya radio button. Nah, radio button atau pilihan. Nah, kita cari di sini radio button. Kita add question. Ya, boleh vertikal, kita pilih horizontal. Ini vertikal atau horizontal ini Bapak Ibu adalah tampilan jawabannya ke samping dan ke bawah, itu aja. Kita kopikan pertanyaan kita di sini, kita buat jawabannya di sini belum misalnya, atau sudah membaca, belum membaca. Oke, kita klik save change. Oke, pertanyaan kita kedua tadi jenisnya esai. Kita cari esai, kita add selected question type. Oke, kita kopikan soalnya, copy. Oke, kita save. Kita sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga tadi esai juga, kita kopikan. Nah, kita tambahkan essay box lagi. Kita sini boleh diubah, misalnya 25 lines. Oke, kita save change. Nah, ini dia. Untuk melihat pertanyaannya nanti kita klik preview. Nah, ini dia yang saya bilang, kalau kita horizontal berarti dia akan menyamping. Kalau kita ubah jadi vertikal maka dia akan memanjang. Nah, ini dia. Ini tempat anak untuk menjawab nanti Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, itulah cara kita Bapak Ibu untuk mengedit pertanyaan di orientasi diagnostik KD1 yang non kognitifnya. Kemudian untuk mengedit pertanyaan atau memasukkan pertanyaan di orientasi materi pembelajaran CP1. Istilahnya kita untuk melihat ketersimaan anak atau keterbacaan anak terhadap materi yang sudah kita berikan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan dengan video selanjutnya, bisa jadi tentang mengenai memeriksa tugas ataupun
bagaimana menilai dari tugas yang sudah dikumpulkan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.